Oke. Masih tentang dongeng. Nah, ini seri dongeng Leo Tolstoy, dongeng filsafat. Jadi saya membuat video ini, satu sisi saya bagaimana saya dapat mendokumentasikan cerita dongeng yang ditulis oleh Leo Tolstoy. Tapi di sisi lain, kenapa mesti dongeng Leo Tolstoy yang saya baca? Karena begini, bagi saya buku ini, dongengnya Leo Tolstoy ini sangat-sangat menginspiratif diri saya. Kemudian di satu sisi dongeng ini mengajak berpikir kita. Kedua, dongeng ini mempunyai pesan moral yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Seperti ini dongengnya. Ini ada dongeng judulnya Raja dan Burung Gagak. Seorang raja pada saat berburu melepaskan burung gagak kesayangannya untuk menangkap kelinci. Burung gagak pun berhasil menangkap kelinci. Kemudian raja mengambil kelinci dan mulai mencari air untuk diminum. Di sebuah bukit raja menemukan air. Hanya saja air itu menetes sedikit demi sedikit. Lalu raja mengambil cangkir dari pelana dan meletakkannya di bawah tetesan air. Air itu menetes, dan ketika cangkir mulai penuh, raja mengangkat ke mulutnya dan bermaksud untuk meminumnya. Nah, tiba-tiba gagak hinggap di tangan raja. Kemudian memasukkan sayapnya dan menumpahkan air tersebut. Raja meletakkan lagi cangkirnya. Ia lama menunggu sampai cangkir terisi penuh. Dan ketika raja mengangkat cangkir ke mulutnya lagi-lagi burung gagak itu menggelepar dan menumpahkan air. Ketika untuk yang ketiga kalinya, raja mengisi penuh cangkir dan mengangkatnya ke bibirnya. Kembali gagak menumpahkannya. Raja kali ini benar-benar marah besar dan dengan sekuat ayunan memukul gagak dengan batu sehingga gagak langsung tewas di tempat. Pada saat itu para pelayan kerajaan mendekat dan salah satu dari mereka berlari ke atas ke arah sumber mata air supaya bisa mendapatkan air lebih banyak dan mengisi cangkir lebih cepat. Namun pelayan itu tergopoh-gopoh kembali dengan cangkir kosongnya seraya berkata, "Air ini jangan diminum," kepada raja, menyampaikan itu kepada raja. Karena di sumber air ini ada ular. Dan ular itu menyemburkan racunnya ke air. Bersyukur sekali burung gagak itu menumpahkan air. Kalau saja tuanku minum, tuanku bisa mati. Raja langsung memukuli dada penuh penyesalan dan berkata, "Betapa jahatnya aku gagak. Gagak itu telah menyelamatkan hidupku, tapi aku malah membunuhnya." Nah, ini
Ini menarik. Bisa saja kita cerita ini bisa saja kita analogikan ketika kita dalam keadaan membutuhkan sesuatu atau dalam keadaan mungkin galau atau kesulitan, ini pengalaman saya dulu ya, ketika waktu itu saya masih jualan buku di Gang Sawu Stasiun UI. Dari mulai pagi saya berangkat dari rumah, kemudian dari rumah itu pagi itu sudah hujan deras, tetapi kewajiban saya harus berangkat ke kios untuk membuka kios dan menjual buku supaya saya mendapatkan keuntungan, kan gitu. Nah, kemudian saya berangkat di situ, hujan-hujan. Nah, kemudian setelah itu, begitu sampai di kios, hujan masih lebat, badan saya sudah kuyup. Kemudian saya buka kios saya buku, tiba-tiba HP saya berdering, bunyi, ring. Begitu saya angkat telepon saya, terus katanya, "Selamat pagi, dengan Bapak Sutarno." Betul. "Oh, selamat Pak, Bapak mendapatkan door prize," kan begitu. Begitu saya mendapatkan door prize begitu, saya ceritalah dengan teman-teman di situ. "Wah, dibohongin kamu, Cak, ini dibohongin." Tapi saya rasanya ingin membuktikan, kan. Saya ingin membuktikan itu. Kemudian saya mikirnya begini, karena memikirkannya adalah kepentingan diri saya. Kepentingan diri saya. Jadi sehingga apa yang disampaikan oleh teman saya itu saya hiraukan. Yang ujungnya adalah saya tertipu oleh yang namanya door prize tersebut, kan begitu. Nah, begitupun juga cerita ini tadi, di mana si raja tadi untuk memikirkan kepentingannya karena dia sudah dahaga, dia ingin minum. Memang dari sisi ini raja, kesabaran raja menunggu tetesan air karena tes sampai itu air itu penuh, kan begitu. Sampai air itu penuh, kemudian pas begitu mau diminum, ternyata burung gagak raja menumpahkan lagi. Sampai ketiga kali, sampai membuat raja itu jengkel. Nah, karena raja tidak memahami maksud daripada si burung tersebut, sehingga kejengkelan raja itu mengakibatkan membunuh yang namanya burung gagak kesayangannya dan kemudian meninggal. Tetapi setelah itu prajurit ingin mengetahui sebenarnya apa ini, kan gitu. Ternyata pas begitu dilihat di atas gunung, dan sumber itu bukan sumber, tetapi adalah racun naga yang disemburkan, yang mengalir, menetes, yang itu diminum oleh raja, yang mau diminum oleh raja, tetapi diselamatkan. Setelah itu si raja betapa kecewanya pada gagak yang menyelamatkan dirinya. Nah, begitu juga mungkin teman-teman pernah mengalami yang seperti itu, ketika ada orang yang akan menyelamatkan diri kita, justru sebaliknya kita akan malah memusuhi. Nah, inilah menariknya dari sebuah dongeng Leo Tolstoy ini. Kalau kita kita dapat resapi, kita dapat setiap kita dapat hayati dari pesan-pesannya, moralnya, ini sangat berguna sekali.
Nah, untuk itu dari saya cukup sekian. Terima kasih. Salam literasi, ya kan. Jangan lupa membaca buku. Jangan lupa membaca. Ya. Jangan lupa membaca. Jangan abaikan. Membaca adalah sebuah jadikan sebagai jadikan sebagai sebuah kegiatan yang ya sama seperti ini, kegiatan kita makan aja, supaya apa? Supaya nutrisi pengetahuan itu dapat dapat mempengaruhi dalam hidup kita, sehingga kita selalu selalu bertindak untuk yang lebih bagus. Oke, dari saya terima kasih.